Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan diskusi kita tentang analisa kebijakan publik. Mungkin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas berbagai macam terkait dengan proses analisis kebijakan publik. Mungkin terakhir kita membahas tentang RIA, ya, impact-nya dari regulasi impact kebijakan. Hari ini kita mencoba membahas tentang mungkin yang terkait dengan revolusi industri, dengan disrupsi sebuah teknologi. Nanti hari ini kita membahas tentang teknologi dan inovasi. Nah, terkait dengan teknologi dan informasi, mungkin adik-adik sangat menarik kalau hari ini mungkin bisa dijadikan tema untuk karya tulis, juga sangat menarik saya kira. Karena mungkin banyak kebijakan-kebijakan pemerintah semua menggunakan alat ukur, ya, pelaporan, proses dan apapun dengan teknologi. Ya, mungkin kalau Anda misalnya mengambil judul peran teknologi dalam transformasi kebijakan, misalnya. Jadi apapun misalnya kinerja bisa dilihat dari teknologi, menggunakan teknologi. Nanti rekam jejak digital dan semua atau sebagai dokumentasi pelaksanaan atau studi implementasi tentang kebijakan itu, saya kira bisa dilihat dari situ. Nah, kalau kita berbicara tentang teknologi transformasi kebijakan, ini menjadi kekuatan utama untuk pemerintah, khususnya dalam merumuskan, mengimplementasikan ataupun mengevaluasi kebijakan. Ini ada beberapa catatan atau kutipan yang mencerminkan teknologi sebagai transformasi. Ya. Yang pertama adalah terkait dengan pengumpulan data. Ini saya kira semua hari ini perang data. Orang tingkat partisipasi politik, bahkan pemilu apapun mungkin sekarang hari ini bermain dengan angka-angka, dengan polling-polling yang seperti itu, ya. Entah itu dengan Google atau dengan Twitter, dengan apapun itu teknologi. Nah, pengumpulan data sebagai data analisis ini biasanya teknologi memungkinkan pengumpulan data itu secara luas dan cepat, serta analisis lebih mendalam, memberikan dasar yang lebih baik daripada pengambilan keputusan. Mungkin bedanya adalah ya tentang akurasi, walau alam lah, kita tidak tahu, tetapi paling tidak kecepatan untuk mendapatkan sebuah konklusi, sebuah solusi, sebuah data sebagai dasar kebijakan, saya kira menggunakan data itu akan lebih cepat. Misalnya Anda menggunakan Google Trend misalnya, terkait dengan tema apa, kira-kira orang yang berdiskusi, orang yang membutuhkan tentang itu, saya kira bisa langsung direkod oleh Google Trend itu, baik di Twitter dan Facebook, atau bisa juga trending topik. Biasanya itu kan bisa sebagai alat untuk mengacu. Kita nggak tahu ya apakah masyarakat netizen ini sebagai acuan atau mungkin sebagai dasar politik. Tapi yang pasti hari ini masyarakat, pemerintah maupun pelaku-pelaku, aktor-aktor politik, aktor pengambil kebijakan, policy maker, itu banyak menggunakan data-data dari digital teknologi. Nah, kalau kita bicara normal ya kita menggunakan data-data dari BPS, hasil survei, kajian akademik. Tetapi teknologi hari ini juga bisa dikaji dari berbagai macam pendapat, berbagai macam jejak digital yang mungkin orang-orang menggunakan digital itu. Kita tahu bahwa dalam kehidupan teknologi, mungkin masyarakat hari ini yang melihat televisi, yang menggunakan gadget, menggunakan internet, itu persentasinya bisa sangat jauh sekali, ya, tinggi sekali. Bisa dikatakan masyarakat hari ini dalam menggunakan teknologi mungkin per hari atau bisa dikatakan sampai di atas 50%. Ya. Kalau televisi, media, misalnya Anda membaca buku, kira-kira dalam satu bulan berapa kali? Dalam satu minggu berapa kali? Sehari ini Anda membaca buku berapa kali?
itu kalau dibandingkan Anda membaca berita di medsos, itu mungkin sangat jauh perbandingannya kalau hari ini. Saya nggak tahu ya, masyarakat hari ini mungkin berpikirnya instan, cepat, maunya cepat. Jadi pemberitaan informasi itu lebih cepat update-nya di dunia digital. Misalnya kejadian apa yang terjadi di negeri ini, misalnya kemarin sore terjadi angin puting beliung misalnya, itu masyarakat lebih cepat melihat di dunia medsos daripada dunia media cetak atau media televisi dan sebagainya. Itu ya. Ini kenyataan yang terjadi di kehidupan kita. Jadi teknologi hari ini tidak bisa terbantahkan, artinya kebutuhan dan dinamika kejadian di masyarakat, saya kira menjadikan dasar itu. Sehingga data ini bukan hanya kekuatan baru, tetapi juga aset terbesar dalam pembuatan keputusan yang efektif. Jadi ini ngomong data digital, bisa juga. Misalnya hari ini dirilis perolehan suara sementara, misalnya dukungan masyarakat di Pulau Jawa, misalnya pasangan nomor 1 berapa persen, nomor 3 berapa persen. Saya kira itu sudah bisa dirilis. Perkara margin error kebenarannya, ya silakan uji sendiri gitu. Tapi paling tidak para pengambil kebijakan itu sudah punya gambaran umum, artinya sudah punya bayangan. Ya, jadi teknologi secara online ini saya kira sangat-sangat hari ini siapa yang nggak menolak dengan adanya itu. Ya bisa saja Anda mungkin kalau mau hidupnya tenang atau puasa informasi, HP Anda matikan aja 3 hari itu sehat awalnya. Apalagi sekarang, apalagi yang kemarin kita mengalami masa-masa COVID misalnya, setiap hari kita dijejali dengan informasi, entah itu kebenarannya seperti apa, tapi paling tidak itu sudah menjadi virus bagi pemikiran kita. Hari ini yang menjadi rusak kan karena pemikiran kita, pola pikir kita. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan pemantauan dan evaluasi kebijakan. Teknologi ini sangat memungkinkan pemantauan secara real time, ya, atau bisa mengevaluasi, memungkinkan pemerintah menyesuaikan kebijakan dengan cepat berdasarkan data dan umpan balik secara langsung. Artinya di dalam tahap evaluasi pun saya kira pemerintah sudah punya gambaran, paling tidak punya referensi dari umpan balik yang terjadi di respon di masyarakat. Misalnya terkait dengan bansos, terkait dengan program-program pembangunan dan sebagainya. Saya kira masyarakat juga secara cepat memberikan respon balik terhadap apa yang sudah diimplementasikan dalam sebuah negara itu. Sehingga pemantauan yang akurat adalah kunci memahami dampak kebijakan, membuat penyesuaian itu cepat pula Nah, kalau dulu kan nunggu laporan dari perangkat desa, nunggu dari pihak intelijen, pihak akademisi dan sebagainya, itu cukup lama. Nah, kalau sekarang misalnya direspon misalnya dari beberapa daerah misalnya berapa persen saja, saya kira sudah cukup. Saya yakin BPS saja juga tidak memberikan data secara utuh, tetapi mungkin hanya sampel-sampel saja. Ya, seperti halnya kemarin disampaikan, masa saya untuk menjustis atau menilai sebuah nilai masakan itu harus kita makan semua, kan tidak mungkin. Paling dimakan sedikit, kalau ini kasinan atau kepedesan, ya berarti nasi goreng ini tidak enak gitu. Sama halnya dengan kebijakan itu. Ketika respon masyarakat itu tidak baik, ya bisa juga memang kebijakannya yang salah, atau bisa juga ada hal-hal yang mungkin itu tidak bisa dilanjutkan.
atau bisa juga diperbaiki, dievaluasi. Artinya evaluasi tidak menunggu program itu selesai. Makanya sekarang itu setiap kebijakan itu cepat responnya, sehingga contohnya apa? Munculnya edaran-edaran biasanya yang terjadi. Misalnya contoh yang pernah saya alami adalah terkait dengan penetapan UMR misalnya. Itu respon masyarakat seperti apa, respon kaum buruh, pengusaha seperti apa, itu bisa juga. Akhirnya mungkin undang-undangnya kurang tepat sehingga hari ini kalau ini diberlakukan, maka pemerintah atau kementerian itu langsung mengeluarkan edaran menyesuaikan. Nah, maka pelaksananya bisa mengikuti edaran yang diarahkan kepada kita atau yang arahan dari kementerian atau pemerintah yang ada. Nah, ini bahan evaluasi. Kemudian yang berikutnya terkait dengan keamanan dan privasi. Dalam penggunaan teknologi, perhatian terhadap keamanan dan privasi menjadi kritis, memastikan kebijakan dan implementasi kan tetap melindungi dan hak-hak individu. Artinya di sini bahwa teknologi itu memberikan kekuatan, tetapi juga punya tanggung jawab besar untuk melindungi dan privasi dan keamanan. Ini yang menjadi tantangan kita. Di sisi lain teknologi sangat baik, di sisi lain juga terkait privasi, keamanan data ini juga sangat penting. Bagi mereka-mereka yang paham dengan data, ngerti dengan data itu sangat berbahaya ya. Hari ini Anda misalnya diminta fotokopi KTP, minta fotokopi rekening, minta NPWP dan sebagainya. Saya kira hal sepele, tetapi bagi orang-orang tertentu untuk menggunakan aplikasi atau program-program yang lainnya itu sangat dibutuhkan. Misalnya contoh, Anda sering atau mengupload nomor KTP. Siapa tahu ada orang yang mendaftarkan nomor KTP Anda ke nomor telepon yang bukan milik Anda. Misalnya. Nah, makanya teknologi ini juga sisi tanggung jawabnya, sisi privasinya di sini agak miliknya di sini. Tetapi dengan era keterbukaan hari ini, saya kira dedak akan digital ini menjadi catatan bagi kita semua. Yo, sakjane sama halnya ketika Anda menggunakan Android atau iOS atau HP biasa. Kalau Android mungkin Anda sangat mudah untuk dilacak. Anda posisi di mana sekarang lagi apa, itu sangat cepat. Tapi kalau mungkin HP-HP tertentu yang jadul-jadul ya kangelan rek. Tetapi kalau HP dengan secanggih ini bisa juga ini memudahkan para hacker, para cheater untuk mengambil, mengakses semua data pribadi kita. Misalnya Google Foto, Google apapun terkait dengan data-data Anda, walaupun di password, ngomong bahasa teknologi bisa dibongkar juga. Makanya para intelijen dan ya keamanan itu sangat akurat ketika misalnya Anda terjerat urusan korupsi atau KPK, data Anda langsung muncul semua. Ada alatnya, ada aplikasinya untuk itu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan pembangunan aplikasi kebijakan. Aplikasi kebijakan ini berbasis teknologi, membantu pemerintah dalam mengelola dan implementasi kebijakan, meningkatkan efisien dan akurasi. Makanya sekarang ada beberapa kandidat presiden menyatakan dengan satu KTP bisa digunakan untuk segalanya, untuk bansos, untuk KIP dan sebagainya. Mungkin kartunya tapi nek sampean gak terdaftar, ya gak kena. Nah ini kan butuh sinkronisasi base data yang memang benar-benar terpusat. Big datanya harus jelas. Nah, nek KTP digambar mungkin saja kartunya, gak kayak kartu mana. Tapi apakah data Anda ini masuk nggak di dalam nominasi atau kategori program-program pemerintah yang dijalankan? Ya, seperti kayak NPWP sekarang, NIK itu secara otomatis ya menjadi nomor induk pajak. Nah, aplikasi kebijakan ini adalah alat yang efektif membangun kebijakan dalam konsep menjadi realitas yang terukur. Memang iya.
Nek ngomong teknologi sakjane mangene kok telat waktune ya gak iso ngupload rek. Absennya kurang ya gak iso ngupload. Misalnya Anda di SIMA nggak saya absen kurang dari 80%, walaupun Anda absen manual, aplikasi nggak bisa dibuka rek. Masih merah. Nah, nek gurung hijau, gurung biru karena dibuka. Lah kalau nggak bisa dibuka, nggak bisa menginput data. Nah ini mungkin teknologi bisa juga seperti itu. Ya, oke. Kemudian keterbukaan transparansi. Teknologi ini memfasilitasi keterbukaan dan transparansi dalam pembuatan perumusan kebutuhan kebijakan dan akses terhadap informasi dalam proses kebijakan. Jadi dengan teknologi ini adik-adik atau masyarakat bisa mengakses sejauh mana program ini dijalankan, bagaimana reaksi atau keterlaksanaan daripada kebijakan itu secara cepat. Jadi masyarakat bisa tahu yang dapat ini. Misalnya kalau memang benar-benar KTP itu bisa difungsikan untuk segalanya, kita bisa ngecek punya siapa saja. Oh, nomor NIK ini masuk program ini. Artinya ketika Anda masuk di daftar itu, berarti Anda bisa mengakses program tersebut. Kalau Anda tidak masuk daftar itu ya apapun ya tidak percuma atau doa ya. Seperti itu. Ya, jadi transparansi ini adalah sebuah pilar demokrasi yang kuat dan teknologi membantu dan mencapai. Ya, transparansi kadang ya sangat dibutuhkan sekali. Ya, jadi kalau misalnya kita itu jujur, ya bahasanya kalau bahasa saya itu transparansi bisa dikatakan jujur juga. Kalau memang jelek ya jelek tidak apa-apa. Kalau baik ya memang kenyataannya tidak apa-apa. Tapi kalau jujur kan enak. Jadi kalau misalnya saya teringat ayah saya ketika itu, kalau Anda jalan usahakan matamu jangan merah. Artinya penglihatanmu, lakumu itu harus benar-benar tetap putih, tetap jujur. Kalau Anda matanya merah, Anda melihat pun tidak jelas. Siapa kawan, siapa lawan, itu benar atau salah, pasti menjadi remang-remang. Maka berjalannya apa adanya, jujur dan sebagainya, sehingga ketika kita berjalan juga akan jelas melihat sesuatu itu, apakah itu benar, apa salah, atau itu musuh atau lawan atau kawan dan sebagainya, itu saya kira tahu dan mudah. Dan ketika ada masalah pun kita juga tidak begitu berat ketika kita memang adanya seperti itu. Tapi kalau kita ditutup-tutupi dan tidak jujur, saya kira juga menjadi persoalan di belakang harinya. Makanya kalau saya ingat ayah saya bilang itu ya paling tidak dimanapun kalau Anda itu jujur, Anda itu tanpa dan sebagainya, saya kira banyak teman, tidak banyak musuhnya. Kalaupun ada musuh secara cepat bisa dideteksi. Iritasi, coro meripat itu langsung gatel. Nah itu ya oke. Kemudian terkait dengan analisis big data ya, untuk prediksi pengambilan keputusan. Teknologi ini juga membangun big data pemerintah untuk melakukan analisis mendalam terhadap tren atau pola, membantu prediksi pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, makanya sekarang itu ada namanya AI itu ya. Apa AI itu? Artificial Intelligence. Ya, itu kan rekam jejak seluruh persoalan di dunia. Ya, sebenarnya manusia sudah punya sebenarnya. Adik-adik mungkin memori Anda itu saya kira sudah ada. Kalau Anda pernah melihat, pernah mendengar, pernah melaksanakan, pernah apapun, saya kira suatu saat misalnya Anda menemukan sebuah persoalan atau tantangan yang mungkin pernah Anda lakukan, saya kira secara otomatis akan muncul memori Anda. Nah, sekarang itu sudah direkod sama teknologi. Jadi sampai misalnya arek sekolah saiki misalnya dengan AI itu
Misalnya soal-soal yang diujikan di e-learning dan apa, masukkan aja di itu, ya sudah ada jawabannya itu. Itu ya. Nah, big data ini adalah bahan bakar untuk inovasi pengambilan keputusan yang cerdas. Artinya apa? Informasi yang kita banyak tahu. Sama halnya ketika adik-adik itu wawasannya luas, ilmunya banyak, pengetahuannya tinggi. Saya kira menghadapi segala macam sesuatu sangat mudah kalau Anda memahami itu. Nah, ini yang hari ini bisa disampaikan. Kemudian ada mobilisasi sumber daya, layanan publik. Ini juga sudah mulai. Ya bukannya mulai, aplikasi apapun sudah menggunakan aplikasi. Ya alasan wah aku sudah tua, itu bukan alasan hari ini. Ya, orang tua bisa minta tolong anaknya, orang tua bisa minta tolong cucunya dan sebagainya, atau bisa juga membantu. Seharusnya teknologi itu memberikan kemudahan, tapi bagi mereka yang tidak familiar dengan itu ya persoalan, tetapi kalau kita mau pelajari saya kira juga sangat cepat sekali. Ya. Makanya mobilisasi atau tentang layanan publik hari ini menjadi inovasi bagi perkembangan teknologi dan pengambilan kebijakan. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan kolaborasi antar instansi, antar internasional. Makanya kalau memang KTP itu hebat, itu bisa diterapkan secara benar, artinya apa? Pusat data itu akan sinergi antara BPS, Dukcapil, dan semua kementerian-kementerian yang ada terkait dengan program-program pemerintah dan apa. Jadi kalau di dunia pendidikan, connect dengan Kementerian Pendidikan, Kesehatan, connect dengan dunia kesehatan. Semua kalau itu terpusat dengan baik, big data manage dengan baik, saya kira baik juga. Ya, sebenarnya kalau kita kembali kepada jiwa kita, ciptaan Tuhan sudah menciptakan itu semua. Cuma mungkin kalau kita direalkan, dinyata secara manusia, ya diwujudkan dengan teknologi. Sebenarnya Tuhan itu sudah organ-organ tubuh atau sistem yang dibangun Tuhan itu sebenarnya sudah ada. Rekam jejak digital semua sudah ada. Artinya apa? Adik-adik sejak kecil, apapun yang Anda lihat, saya kira Anda akan terekam itu. Jadi memori-memori mungkin kalau di usia balita atau di bawah 7 tahun itu sangat-sangat cara memori ku gurung kelebonan aplikasi sing macam-macam, informasi macam-macam itu mudah terekam. Misalnya kalau kemarin kita merayakan tahun baru misalnya, kalau Anda kegiatannya hanya bakar-bakar jagung, bakar-bakar sosis dan hanya apa-apa itu, ya itu mungkin akan terekam di memorinya. Oh ternyata tahun baru itu hanya itu ya. Nah, itu akan teringat semasa hidupnya. Nah, oke, selanjutnya, jadi kolaborasi ini akan menjadi efektif itu memerlukan teknologi penghubungan, pengintegrasian sumber daya manusia. Artinya kalau tadi bahasa saya ya terkoneksi, tersinkron antara kementerian, antara itu semua dengan jalur itu, jalur teknologi bisa melalui satelit dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Apakah semudah itu gitu mengkoneksikan dengan itu? Ya bagi mereka-mereka yang serius dan konsis, ya saya kira itu bukan hal yang sulit. Kalau ada kemauan, serius, konsisten, istiqomah bahasanya, ya cepet. Tapi nek setengah-setengah ya hanya sekedar platform saja sebagai pencitraan aja. Kemudian yang terakhir ini adalah membangun kapasitas dan keterampilan.
Pemanfaatan teknologi ini memerlukan membangun kapasitas dan keterampilan di kalangan pegawai pemerintah, memastikan dapat menggunakan teknologi secara efektif. Artinya bahwa teknologi ini juga mau nggak mau bagi mereka-mereka yang sudah menjadi PNS, ASN, menjadi pejabat negara, atau bisa juga masyarakat umum atau adik-adik sebagai kaum terpelajar harus gak gaptek rek. Ya, semua itu bisa dipelajari. Saya kira apa yang diciptakan manusia itu bukan untuk mempersulit. Ya, kenapa kita tidak bisa? Ya karena kita belum pelajarinya. Pasti ada hal-hal yang mungkin itu menjadi keyword, menjadi kata kunci, atau menjadikan simbol-simbol sehingga itu bisa kita lakukan. Mungkin ketika Anda masuk e-learning, Anda harus menggunakan username, passwordnya apa, kurang titik komanya aja enggak bisa kalau bahasa pemrograman kan seperti itu. Huruf kecil, huruf besar itu juga jadi bentuk pemrograman. Sehingga kapasitas dari sumber daya manusia atau PSN ini menjadi tolok ukur. Oke. Nah, kemudian tantangan atau etika pembangunan teknologi dalam analisis kebijakan publik seperti apa? Iki lho rek tema piati. Kalau Anda bisa yang suka teknologi, tema ini bisa kira menarik rek. Misalnya tantangan etika terkait pembangunan teknologi dalam layanan. Penggunaan teknologi analisis kebijakan ini perlu dipertimbangkan. Berikutnya penjelasan kutipan tentang tercerminnya tantangan etika. Nah, ini tantangannya pertama mungkin tadi juga pernah saya singgung terkait dengan privasi dan perlindungan data. Jadi mungkin secara tidak sadar ya, terkadang kita itu menyumbangkan data. Bahkan kita kadang diminta dan diharapkan bisa like atau subscribe atau bisa juga komen atau bisa juga upload sebuah data dan sebagainya, itu menjadi tuntutan. Tapi di sisi lain itu privasi nih kadang. Nah, penggunaan teknologi ini seringkali menimbulkan masalah privasi dan perlindungan data, meningkatkan potensi penyalahgunaan informasi. Nah, orang-orang kadang itu kan kalau video dipotong, akhirnya kan menjadi viral, akhirnya menjadi salah persepsi. Nah, privasi ini adalah hak asasi manusia yang mendasar sebenarnya. Dalam era teknologi kita harus memastikan bahwa kemajuan ini tidak merusak hak ini. Caranya. Nah, ini terkait perlindungan ini juga ya tantangannya memang itu. Kemudian bias-biasnya algoritma. Algoritma ini digunakan dalam analisis kebijakan menciptakan bias jika tidak digunakan tidak representatif atau jika ada asumsi yang mendasari algoritma tersebut. Misalnya kalau hari ini misalnya nanti adik bisa juga mau terkait dengan teknologi atau matematika, algoritma politik atau algoritma pemerintahan. Nah, algoritma ini tidak bersifat netral. Mereka mencerminkan bias atau asumsi yang dari mereka yang merencanakannya. Jadi dari bahasa aplikasi itu bisa juga mengarahkan bagi masyarakat untuk menyetujui atau bisa juga menolak dan sebagainya. Artifisialnya. Nah, Anda bisa kalau Anda algoritma politik, bukunya Pak Purwo Santoso dari dosen UGM saya kira banyak sekali. Kemudian transparansi dan akuntabilitas. Ini ketergantungan teknologi membuat proses kebijakan menjadi kurang transparan. Akuntabilitas ini jadikan masyarakat dapat memahami dan menilai keputusan individual. Nah, itu tadi masyarakat dunia maya bisa juga setiap orang bisa juga punya beberapa akun. Itu kan masalah ciptaan manusia. Ya, saya kira adik-adik saya yakin bahwa kalian mungkin akunnya tidak satu.
emailmu ono piro kon? Yahoo mungkin biyen ya, Gmail apa maneh, dan banyak lagi mungkin. Kecanduan teknologi ini juga menjadikan tantangan bagi kita. Ketergantungan pada teknologi menyebabkan kecanduan. Ini dikala mengambil kebijakan maupun masyarakat. Ketika kita kehilangan kontrol terhadap teknologi, kita mungkin menjadi budak alat yang seharusnya tidak menjadi alat kita. Padha mbek sampeyan nek ngitung apa kalkulator enggak? Mungkin di zaman saya ketika menghitung ini gak gawe kalkulator gak cepet kan. Dulu awalnya kalkulator kan membantu biar cepet. Pada akhirnya kon ngitung manual wis salah. Atau misal saiki ini zaman ini kuliah hybrid, senengane luring atau daring misalnya. Ya wis sing enak daring ya daring rek. Gak perlu datang di kampus. Dosennya juga. Kemudian keamanan cyber. Ini semakin canggihnya teknologi membawa risiko keamanan cyber. Penting untuk melindungi dan sistem ancaman keamanan yang dapat merusak integritas kebijakan itu. Jadi keamanan cyber ini tantangan global yang harus dihadapi bersama-sama melindungi integritas kebijakan dan informasi. Jadi ada pemberitaan dan apa bisa juga itu diotak-atik ngono lho rek. Ngerti sampean. Jadi misalnya laporan input data ini bisa saja nanti di sana berubah. Ya nek wong Jawa biyen disulap, disowok ngono datane iso ilang ya. Kartu suara bisa dicoblos bisa ndak tercoblos. Kemudian pertimbangan etika pengambilan keputusan secara otomatis. Ini penggunaan teknologi keputusan otomatis merupakan pertimbangan etika agar kebijakan yang diambil tetap sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Nah, iki ya juga masalah rek. Nek ngomong etika, misalnya adik-adik sekarang buka lihat SIM C Anda, SIM A Anda itu matinya tanggal berapa, expiring tanggal berapa. Kemudian ternyata ada adik mau lupa, seingat saya bulan Desember misalnya, tapi tanggalnya lupa, ternyata sudah lebih dari 2 hari. Nah, secara aplikasi ya dianggap itu gak ngurus atau mundurkan diri, sehingga kita ketika mengaktifkan lagi mulai lagi dari nol. Nah, piye nek ngono iku? Lah lali ya mosok ya disengaja kan tidak mungkin. Nah ini yang menjadi pertimbangan etika. Kadang namanya orang ingatnya ya bulan Desember nggak lupa tanggalnya, apalagi orang tua gak setiap hari melihat data yang seharusnya bisa diupdate H-1 atau tepat pada harinya itu, tetapi ya, kadang lupa, kadang kerepotan urusan yang lain, sehingga seperti aplikasi misalnya, saya telat 1 hari itu sudah didenda ya. Kayak kemarin telat bayar pajak gara-gara hari Selasa itu ada ngajar, wis besok saja hari Rabu saya urusi. Telat sehari denda ya 50.000 ya. Makanya sekarang ada pinjol misalnya, katanya pinjamnya 50 juta kok sampai 500 juta seperti apa lah, nek dendanya per hari 100.000. Ya apa salahnya lah kalau itu masuk dalam perjanjian fidusia, perjanjian utang piutang, yo gak kena dituntut rek, ya piye wong sampean yo setuju ya, buktine sampean klik ya dik ngono ya. Kemudian tantangan berikutnya adalah akses dan kesetaraan teknologi. Jadi tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Ya, teknologi muncul memastikan bahwa teknologi digunakan mendukung kesetaraan dalam kesenjangan. Artinya di sini bahwa akses yang adil terhadap teknologi adalah prasyarat untuk keadilan
kesetaraan adalah masalah masyarakat. Yo iso teknologi ku ono toleransi nih, ngono ya. Padha sampe nek garap di e-learning duwe ditnya jam 8. Sampean ngaditnya lebih 15 menit. Ya gak iso rek. Terkunci rek. Ya akhirnya apa kalau mboten saged pipun ya. Sik bukan tak kayak dulu dit ngono ya. Apa ya ngono. Nah ini kemudian ada isu hak asasi manusia. Implementasi teknologi dalam kebijakan harus memastikan perlindungan hak asasi manusia seperti hak atas privasi, kebebasan berpendapat, dan keadilan. Ini adalah terkait isu-isu dasar. Terkadang ya kejujuran mana. Misalnya waktu input data, Anda tidak jujur. Misalnya, Anda ingin punya data double, misalnya, gunakan keywordnya. Biasanya keywordnya ada yang di ibunya, ada di orang tua atau nama kita sendiri. Tapi banyak aplikasi di khususnya soal keuangan atau apa itu biasanya keywordnya di ibu, nama ibu. Siapa nama ibumu misalnya? Misalnya nama ibumu Alamah, kamu ketik aja Alamah. Yang data kedua kok tambahin Siti Alamah, beda rek. Itu bisa punya data dua sampai. Itu biasanya yang bicara tentang hak asasi, ya, terkait dengan privasi, keadilan, bisa juga diakali seperti itu. Atau bisa juga data itu diotak-atik, dirubah di atas meja sini. Misalnya program drone misalnya, itu programnya adalah membunuh sasaran bumi kita ada ke Wahyu. Ya. Kemudian disetting, waduh, sambil wah launching dirubah jalur edit, ganti nang ini Nugroho atau nang ini Samudin, bisa. Nah, teknologi ini harus dipergunakan untuk memperkuat hak asasi sebenarnya, bukan untuk melanggarnya. Ya. Walaupun bagi kepentingan tertentu ya sulit. Anak informatika mungkin pandai dalam buat aplikasi, tetapi bagaimana dengan kontennya, kegunaannya, algoritmanya, tidak iso. Misalnya kalau kita bicara algoritma pemerintahan, algoritma politik, sing ngerti politik, kebijakan kan jenengan. Mereka hanya bisa buat konten, hanya bisa buat aplikasi, tapi isi daripada itu ya tetap kita saja. Hal-hal yang seperti inilah yang mungkin barangkali menjadikan teknologi itu harus benar-benar bisa untuk memperkuat hak asasi, bukan untuk dilanggar. Ya seperti halnya tadi, kalau nama Anda ditambah Siti, ya, kalau tadi keywordnya Alamat ditambah Siti Alamat, wow, beda. Cara bantuan usah menoleh loro, kartu panggilan suara oleh loro sampean. Iya nek ana sangune nek gak ono ya rugi ya. Yang terakhir adalah pertimbangan terhadap dampak sosial. Jadi etika memerlukan pertimbangan terhadap dampak sosial teknologi, termasuk bagaimana teknologi mempengaruhi pekerjaan, struktur sosial, dan kehidupan masyarakat. Artinya di sini setiap inovasi teknologi harus diukur tidak hanya dari sisi kemajuan teknisnya, tetapi juga dampak positif bagi masyarakat. Yang ini cari kuliah hybrid ya, akhirnya ngibrid kabeh. Ya pererek. Sakjane itu kan untuk kemudahan, fleksibel ya. Wis aku gaya kuliah rek, kok nonton e-learning wis padha ae kan ngono. Tapi ya mosok ya ngono terus rek sampe. Ya, teknologi sebenarnya adalah alat kita, bukan tujuan utama kita.